Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Silahkan disiapkan buku LKS-nya dan dibuka halaman 40. Sekali lagi, buku LKS halaman 40. Di atas tertulis pembahasan kita, judulnya hari ini adalah infak di jalan Allah. Judulnya infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, infak itu memberikan sebagian harta, ya, bersedekah, ya, itu termasuk infak, ya. Ini pembahasan kita, bersedekah, berinfak, atau memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Itu disebut dengan infak di jalan Allah. Atau juga berinfak, bersedekah untuk pembangunan mushola, masjid, itu juga bagian dari infak di jalan Allah. Di buku LKS kalian halaman 40 ada 4 gambar. Ada 4 gambar. Gambar yang paling kiri atas itu kalau kalian perhatikan ada orang yang sedang memberi bantuan. Memberi bantuan atau disebut juga santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kalian lihat gambarnya, di situ kepada orang-orang yang sudah lanjut usia yang memang membutuhkan bantuan. Orang-orang yang sudah tua yang membutuhkan bantuan. Itu di gambar paling kiri, ya. Di situ ada seorang nenek yang sedang menerima bantuan atau infak atau sedekah dari orang lain, ya. Kemudian yang paling kanan juga kalian perhatikan, itu juga ada yang sedang memberikan bantuan dan menerima bantuan, memberikan infak dan menerima infak, ya. Di situ kalian perhatikan gambar yang atas sebelah kanan. Itu juga bagi orang-orang tua yang kurang mampu. Berbeda dengan yang di bawah, gambar atau foto yang di bawah sebelah kiri, itu yang dibantu atau yang menerima infak itu adalah anak-anak yatim atau anak-anak yang kurang mampu. Jadi di foto kalian bisa lihat ada orang yang sedang bersalaman, memberikan bantuan, berinfak kepada anak-anak yatim. Itu foto yang bawah sebelah kiri. Kemudian yang foto bawah sebelah kanan di buku kalian halaman 40 ada tertulis doa bersama dan santunan anak yatim dan duafa. Jadi kalau anak yatim kita tahu anak kecil yang sudah tidak ada ayahnya lagi karena ayahnya meninggal dunia. Itu anak yatim. Seorang anak yang masih kecil yang ayahnya meninggal dunia, anak yatim, ya. Jadi itu anak yatim. Kalau duafa, orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang lemah yang membutuhkan bantuan. Nah, kepada mereka lah kita bisa berinfak, bersedekah, membantu mereka. Itu ada di gambar halaman 40, ya, ada 4 gambar. Nah, kalau kalian perhatikan di 4 gambar di situ bahwa sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah untuk saling membantu
satu dengan yang lain, saling membantu. Yang mampu harus membantu yang kurang mampu, termasuk dalam masalah rezeki. Ya. Orang yang rezekinya banyak atau rezekinya mampu berlebih, membantu mereka yang kekurangan rezekinya. Ya, itu ada di halaman 40. Nah itu memang ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Ya. Jadi semoga kalian termasuk orang-orang yang nanti ketika dewasa masuk dalam orang yang memberi bantuan. Jadilah orang yang memberi, berusahalah menjadi orang yang memberi. Tidak hina, tidak salah orang yang menerima pemberian, tapi akan jauh lebih baik kalau kalian menjadi orang-orang yang memberi. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Bahwa memberi bantuan, orang-orang yang memberi bantuan itu memang lebih baik daripada orang yang menanti-nanti bantuan orang lain. Jadilah orang-orang yang mampu memberi bantuan, orang-orang yang rezekinya Allah berikan banyak, berusahalah menjadi orang-orang yang banyak membantu, bukan banyak dibantu lewat rezeki. Ya, karena hadis Nabi demikian. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadilah orang-orang yang berusaha memberi, bukan orang-orang yang selalu menjadi menerima bantuan orang lain. Baik, sekarang kita lanjutkan. Silakan dibuka halaman 42. Sekarang buku LKS-nya dibuka halaman 42. Kita akan mempelajari hadis tentang berinfak atau bersedekah. Halaman 42, kita lihat Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita lihat hadis Nabi halaman 42. Sabda Nabi, ma min yaumin. Sekali lagi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Kita lanjutkan. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Saya ulangi. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya, ini hadis yang berkaitan dengan berinfak di jalan Allah. Berarti kita ulangi, baca sekali lagi, ma min yaumin. Ma min yaumin, sambil berusaha menghafal. Ma min yaumin. Ma min yaumin. Berikutnya,
Yusbihul ibadu. Yusbihul ibadu. Ma min yaumin. Yusbihul ibadu. Sekali lagi. Ma min yaumin. Yusbihul ibadu. Kita lanjutkan. Fihi illa malakani. Fihi illa malakani. Sekali lagi. Fihi illa malakani. Kita lanjutkan. Yanzilani. Yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma. Yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma. Ulangi. Ma min yaumin. Lagi. Ma min yaumin. Yusbihul ibadu. Fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ulangi. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulul akhar. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Jadi ada ya kalimat mirip-mirip sedikit, tetap ada bedanya. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang satu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Baik, kita pelajari arti hadis yang barusan kita baca. Ma min yaumin. Tidak satu hari pun. Ma min yaumin. Tidak satu hari pun. Yusbihu di pagi hari. Di mana pada pagi hari. Yusbihu itu pagi hari. Di mana pada pagi hari. Ibadu seorang hamba. Jadi ma min yaumin. Tidak ada satu hari. Yusbihul ibad. Di mana di pagi harinya ibad seorang hamba. Fihi ada padanya. Illa kecuali malakani yanzilani. Malakani malakani dua malaikat. Malakani dua malaikat. Yanzilani turun kepadanya. Ya. Jadi di pagi hari, setiap pagi hari, ya, setiap pagi hari dua malaikat turun. Dua malaikat turun. Apain tiap pagi dua malaikat turun? Apa yang mereka lakukan? Kata Nabi. Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu di antara keduanya fayaqulu berkata. Fayaqulu berkata ahaduhuma salah satu di antara keduanya. Itu arti yang sebenarnya, belum disusun. Fayaqulu berkata ahaduhuma salah satu di antara keduanya. Setelah disempurnakan, maka salah satu di antara keduanya berkata. Ada dua malaikat turun di pagi hari. Dua malaikat turun di pagi hari kata Nabi. Salah satu berkata, Allahumma. Ternyata isinya itu doa. Satu malaikat berdoa, Allahumma ya Allah. A'ti itu berikanlah. A'ti berikanlah. Munfiqan bagi orang yang berinfak, khalafan ganti rugi. Jadi khalafan ganti rugi. Allahumma
ya Tuhanku atau ya Allah, Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah, munfiqan orang yang berinfak, khalafan ganti rugi, khalafan ganti rugi. Jadi di pagi hari ada dua malaikat turun kepada seorang hamba, ya. Kemudian tergantung apa yang dilakukan seorang manusia tadi, maka malaikat akan mendoakan. Jadi ada dua. Orang yang berinfak didoakan oleh malaikat di pagi hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Bagi orang yang berinfak di pagi hari, malaikat mendoakan kepadanya. Dia berinfak kapan saja. Hamba tadi, manusia tadi berinfak kapan saja, tapi di pagi hari malaikat mendoakannya. Doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak ini. Ini satu malaikat mendoakan kepada orang yang berinfak dengan doa yang tadi. Berilah ganti kepada orang yang berinfak, karena mereka berinfak. Wa yaqulul akhar, satu malaikat lagi berkata. Kan ada dua malaikat. Wa yaqulul akhar, satu malaikat lagi berkata. Doa atau kata mereka yang satu ini, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. A'ti itu hancurkan. Allahumma ya Allah, a'ti itu hancurkan, a'ti berikanlah, mumsikan kepada orang yang kikir, talafan kehancuran. Jadi Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah, mumsikan bagi orang yang kikir, talafan kehancuran. Jadi orang yang kikir didoakan oleh malaikat kehancuran. Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah, mumsikan bagi orang yang kikir, talafan kehancuran. Ya. Jadi kata Nabi, di pagi hari dua malaikat turun berdoa. Yang pertama, malaikat pertama mendoakan bagi orang-orang yang berinfak. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak ini. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Satu malaikat lagi turun juga mendoakan untuk orang-orang yang kikir. Apa doa malaikat untuk orang yang kikir? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, a'ti berikanlah, mumsikan itu orang-orang yang kikir, talafan kehancuran. Ya, mumsikan orang-orang yang kikir, artinya mumsikan orang-orang yang kikir. Ya, silakan di rumah dihafalkan hadis ini, hadisnya. Kemudian juga dihafalkan artinya. Ya. Dihafalkan hadisnya, dihafalkan juga artinya. Kelas 8 hadis halaman 42 tentang orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Orang-orang yang berinfak, bersedekah itu tiap pagi didoakan oleh malaikat agar Allah mengganti apa yang mereka keluarkan sebagai infak. Terima kasih. Hafalkan hadisnya, hafalkan artinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.